semuanya, perkenalkan nama aku Sri Rahayu, mahasiswi dari jurusan PGMI kelas 2B. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS. Di sini aku bakal sedikit menjelaskan tentang asal-usul Desa Kaligawe Wetan, nilai budaya yang masih berkembang atau bahkan sudah hilang. Di desa aku ini ada satu hal yang unik. Mungkin kalian baru dengar. Jadi tonton terus videonya ya. Bye. A few moments later. Asal-usul Desa Kaligawe Wetan pastinya tidak lepas dari asal-usul Desa Kaligawe. Nah, Desa Kaligawe itu awalnya bernama Desa Randegan, yaitu pemberhentian atau peristirahatan, karena banyak pelarian dari Cirebon maupun dari Gebang yang berhenti di desa tersebut untuk beristirahat. Nah, selama beristirahat itu mereka bermusyawarah dan melihat-lihat wilayah tersebut, lalu mereka setuju untuk membabat alas dan membuat pedukuhan. Lalu setelah terjadinya pembabatan alas tersebut, mereka membangun pemukiman. Nah, selesai itu mereka akhirnya menetap dan bermukim di desa tersebut, serta mereka dapat mengembangkan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Maka untuk lebih meningkatkan lagi produksi pertanian mereka, membuat atau membangun kali kecil selebar 2 meter, yaitu saluran irigasi yang dibuat hanya dalam kurun waktu 6 jam, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Nah, maka dari itu kali tersebut diberi nama Cibeduk. Lalu setelah itu Desa Randegan pun berganti nama menjadi Desa Kaligawe karena kali tadi atau irigasi tadi dibuat oleh warga setempat, dan nama Kaligawe berasal dari kata kali yang dapat dibuat. Nah, sesuai dengan perkembangan penduduk di pedukuhan tersebut, akhirnya masyarakat bermusyawarah karena di suatu pedukuhan harus punya pemimpin. Lalu ditunjuklah seorang pemuda bernama Katnijan keturunan Demang Kertapati dari Talaga Kadu Gede yang menikah dengan seorang wanita putri dari sesepuh Desa Kaligawe, yaitu Ibu Siti Aisyah. Nah, putri dari Bapak Randon. Lalu beliau diangkat menjadi kuwu pertama di Desa Kaligawe. Nah, pada tahun 1985 dimekarkan menjadi Desa Kaligawe Wetan pada 18 April 1983 dan disahkan oleh Bupati Cirebon. Oke, kita lanjut ke nilai dan budaya. Nah, aku di sini mau kasih tahu nilai dan budaya yang perlahan mulai hilang dulu ya. Jadi yang pertama itu ada gotong royong dalam memperbaiki jalanan desa. Nah, itu tuh sekarang udah bukan gak ada, tapi perlahan menghilang. Kenapa? Karena sistemnya itu diganti jadi sistem upah. Lalu selanjutnya ada permainan tradisional. Nah, untungnya aku masih merasakan ya. Tapi sekarang tuh kan udah update gitu kan. Jadi anak-anak lebih suka main handphone dibandingkan main permainan tradisional kayak congklak, petak umpet, terus bebentengan, terus engklek, dan lain sebagainya. Lalu ada satu hal nih yang unik. Nah, mungkin kalian baru pertama kali denger atau bahkan gak pernah denger sama sekali. Nah, namanya itu diayuh atau dikebut. Jadi itu tuh biasanya dilakuin sama ibu-ibu yang anaknya lagi sakit. Jadi si ibu ini bakal berdiri di depan pintu pada saat maghrib tiba, sebelum azan lebih tepatnya, pas sandekala. Lalu si ibu akan mengebut atau mengayuh-ngayuhkan kain milik si anak, baju milik si anak yang sedang sakit tersebut di luar rumah atau depan pintu seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu sambil bilang huk balik sambil menyebut nama si anak. Lalu setelah itu kain yang tadi dikebut atau diayuhkan itu diberikan kepada si anak, atau kayak cuman ditaruh gitu kan di kepala atau di pundak, intinya dikasihkan ke si anak. Tujuannya yaitu agar roh si anak yang masih di luar itu kembali pulang ke rumah.
begitu. Tapi untuk saat ini aku udah nggak pernah lihat lagi, dan ya mungkin karena emang udah modern juga ya, jadi kalau sakit dia langsung ke dokter gitu. Oke, selanjutnya kita ke nilai dan budaya yang masih ada atau berkembang di Desa Kaligawetan. Yang pertama itu ada gotong royong, itu masih ada walaupun ya perlahan sedikit menghilang, tapi masih ada. Terus saling menyapa, terus menghormati yang lebih tua. Lalu ada obrok-obrok saat bulan puasa ya, untuk membangunkan sahur. Lalu ada ngupatan juga nih yang biasanya dilakukan oleh ibu hamil saat usia kandungannya menginjak usia kandungan 4 bulan. Nah, lalu ada 7 bulan, itu biasanya dilakuin sama ibu-ibu yang lagi hamil ya, atau wanita yang lagi hamil pada saat usia kandungannya itu menginjak 7 bulan, dengan cara si ibunya itu dimandikan sambil menggendong dua kelapa lalu dijatuhkan. Nah, itu tuh artinya supaya persalinannya nanti itu berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya ada muputan, itu biasanya dilakukan kepada bayi yang baru lahir ya, itu dalam kurun waktu bisa 7 atau 40 hari setelah si anak tersebut lahir. Lalu setelah itu ada peringatan Maulid Nabi Muhammad, terus apalagi pawai obor saat malam 1 Suro atau 1 Muharram gitu. A few moments later. Kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Oke, sekian penjelasan singkat dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.